potong, ya kita goreng. Naik jadi sekitar 200 kalorinya ketika digoreng. Terus kita apa lagi? Kita panggang dia, ya, naik lagi loh. Jadi pangan yang sama tapi bisa berubah nilai kalorinya ketika dia diolah. Ya, makanya jadi paling bagus tuh makan apa? Makan yang tidak banyak pengolahan dan tidak banyak dikemas, ya, tapi lebih banyak kita kupas. Itu kaidahnya. Ya, jadi masya Allah ya, Allah menciptakan ini semua buat apa ya? Luar biasa ini contoh nih, ini nih. Kita nggak punya ini memang. Ini kan chia seed. Dari pagi saya makan ini. Ya. Apa ya, kalau orang pikir kan ini kayak selasih ya. Memang ini bukan produk lokal Indonesia. Kalau lokal kita kan selasih. Tapi oke lah. Ya. Ini biasa saya minum pakai jeruk nipis. Ini kayak begini. Dan ini sebenarnya menjadi satu minuman yang kalau Anda rutinkan tiap hari itu masya Allah efeknya kan luar biasa. Ya, karena chia seed ini salah satu tanaman lah ya, tanaman yang sangat tinggi omega 3-nya. Kalau saya nggak punya chia seed apa? Gampang. Kelor. Daun kelor itu tinggi banget omega 3-nya. Mirip sama apa? Sama zaitun. Kan zaitun bukan tanaman endemik Indonesia. Jadi Allah menciptakan tiap-tiap tempat itu tenang aja. Kalau nggak ada ini, kita punya ini gitu loh. Itu caranya Allah berbagi rahmatnya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, contoh mungkin orang-orang kan sibuk makan ikan salmon dengan kandungan omega 3 bla 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 segala macam. Gak usah ribet-ribet makan salmon, makan ikan kembung aja mirip-mirip omega 3-nya. Ikan kembung. Ya, seperti itu. Nah, jadi minuman kayak begini Bapak Ibu sekalian ya. Ya sebenarnya kalau kita sudah mulai mau ngerutinin ini saja, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Yang terjadi ya regenerasi sel. Jadi ginilah gambarannya itu begini. Anda punya mobil, kendaraan lah, mobil lah misalkan. Nah mobil itu harusnya dikasih bahan bakar yang ronnya 98 kan, gitu loh. Yang nggak dioplos ya Pak. Yang ron 98 beneran. Ya, apalah merek Pertamina apa segala macam silakan aja. Terus kata yang bikin mobil, kata dia begini, kalau Anda isi pakai bahan bakar yang ronnya 98, mobil ini bisa dipakai sampai 20 tahun asal servisnya bener, kata dia gitu. Ini karena nggak ada sendok, saya pakai ini aja. Anitanya lupa, soalnya laki-laki semua banyak. Terus kata dia begitu kan, ya udah. Akhirnya sama yang punya mobil itu dia beli gitu, apa yang terjadi? Yang terjadi agak kurang fokus. Yang terjadi sama yang punya mobil itu dia iseng gitu kan, dia isi pakai bahan bakar yang ronnya 90. Apa yang terjadi? Yang ngadat pasti mobil, kan gitu. Ya pasti ngadat, mobil itu pasti ngadat dan pasti akan bermasalah, ya seterusnya gitu kan. Akhirnya yang dijangkakan 20 tahun, akhirnya mobil itu cuma bisa dipakai 10 tahun. Ya, manusia itu juga sama sebenarnya. Ini semua ini sebenarnya Bapak sekalian, caranya Allah untuk merawat tubuh kita, gitu maksudnya. Tapi kitanya sok-sok tahu, gitu kan? Contoh nih, sok tahunya gimana? Ini kan madu. Kalau saya ngomongin madu zaman sekarang, lebih banyak orang yang nanya, kalau saya minum madu, gula darah saya naik apa enggak? Betul? Tuh. Tapi kalau dia minum es teh manis, dia nanya nggak? Nah, dengan
dengan senang hati dia minum itu, nggak ada masalah. Jadi ini barang pun di suuzonin sama dia. Sekian lama, belum lagi ditanya madunya asli aku nggak, jadi sekian tahun, setiap kajian tanyanya itu aja, minum madu pun tidak. Nah gitu lah kurang lebih. Ya, jadi ada fitnah di sini yang memang setan iblis itu emang mengendalikan itu gitu. Contoh mungkin kita bicara kunyit, ini kayak begini. Waduh, masya Allah. Ya, saya kadang-kadang gemes itu kelewatan gitu saya. Saya belum pernah dengar ada orang keracunan makan kunyit, minum kunyit, gak pernah. Atau orang gara-gara minum kunyit apa segala macam tiba-tiba rahimnya kering, ginjalnya berantakan, mana ada. Justru malah yang jadi menyedihkan itu kadang-kadang ketika Ramadan udah bener-bener berpuasa, misalnya masjid akhirnya nyiapin apa? Sirup. Ya. Sirupnya pakai gula nggak? No. Udah nggak pakai gula, banyakan. Pakai pemanis buatan. Yang di bawahnya sirup itu ada tulisan jangan atau hati-hati dikonsumsi buat ibu hamil menyusui sama anak di bawah 5 tahun. Tuh. Beberapa kopi-kopi minuman saset pun sama, sudah ada peringatan. Dan kita tidak pernah menemukan peringatan itu dalam air kelapa. Belum pernah kan? Jadi kebanyakan yang terjadi kalau bicara beginian yang dipikirkan itu apa? Aduh, takutan, cemas, segala macam kayak begitu lah ya. Nah, makanya ada air itu ada air biasanya. Air bukan dingin, air biasa. Karena tidak ada sendok. Ibu jangan marah ya. Ya jadi, dan saya kenapa di shake? Nanti coba, nanti di rumah, ini waktunya nggak banyak ya. Ibu-ibu nanti bikin kunyit, tak kasih jahe kek, tak kasih serai kek, ya sudah jadi larut kunyitnya tadi, ada shake masukin. Nggak perlu pakai shaker ini. Jadi rumah pun kalau ada tutup goncang-goncang aja itu ternyata rasanya lebih dahsyat. Kenapa? Dia seperti pecah partikelnya itu, ya. Partikel-partikel yang besar itu pecah dan jadi kayak begini. Apalagi ditambahkan es batu, enak banget. Ya. Jadi kayak begitu. Itu ya. Jadi apa yang mereka kerjakan ibu sekalian itu masya Allah. Contoh ya, mungkin kita bicara ini tuh apa? Ada ikan. Iya ada ikan. Contoh. Jadi nanti coba dibikin ini di rumah, nggak ada ciasit, pakai selasi juga apa-apa. Apa yang terjadi? Apa ya? Banyak banget otak, jantung, pembuluh darah semua dibersihin sama dia. Dia ambil lancar, modal gitu doang. Ya, manis nggak? Harusnya sih manis. Ya seperti itu. Nah, tadi saya mau cerita apa? Terus kalian ini yang saya mau cerita tadi nih kunyit. Ya, kunyit ini kajiannya jadi kayak masak memasak. Gak apa-apa lah ya. Udah lama jadi penjual soto, jadi kayaknya. Jadi masak itu kalau menurut ilmu perhatian, alhamdulillah udah sendok akhirnya setelah menunggu sekian lama. Jadi apa ya? Masak itu katanya urusannya tentang hati, betul nggak? Jadi kalau saya tadi pagi sebelum datang sini karena pesawatnya kan delay, saya masak dulu di rumah. Hati saya lagi pengen saya suburkan dan gemburkan, saya masak. Saya ada ubi di rumah, saya adon-adon, saya olah-olah gitu ubinya. Saya kasih telur, saya kasih apa, saya goreng pakai minyak kelapa, saya makan ubinya. Ternyata jadi beda rasa di hati itu, seperti itu ya. Nah, kunyit nih bos sekalian, salah satu yang nanti Anda coba
di rumah ya, pakai di rumah atau mungkin coba coba buat di rumah. Kunyit ini salah satu kalau dibilang salah satu raja rimpang gitu. Tapi saya pernah tanya ke guru saya, kata beliau sebenarnya dari semua rimpang-rimpang ini yang paling banyak inti selnya apa? Saya pikir kunyit, tapi ternyata bukan. Kalau versi beliau, beliau mengatakan yang paling banyak tuh bangli. Bangli. Orang Jawa bilangnya apa? Bangli kan? Iya, yang biasanya buat pakai jimat tuh. Kata dia gitu. Rasanya agak-agak pahit-pahit ketir gitu loh. Itu. Nah, kunyit ini ya salah satu yang biasa saya buat itu adalah bukan wajib, tapi kalau dia ketemu sama lada hitam, kunyit ketemu lada hitam, dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Maka penyerapan kunyit dan daya kerja kunyit ini akan meningkat berkali-kali lipat. Tambahin dengan lada hitam. Gitu. Sudah ada beberapa sih yang bikinnya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa harus di shake? Ternyata memang rasanya lebih asik kalau di shake. Ya. Buat apa? Atau mungkin efeknya kemana gitu kan? Banyak efeknya yang harus kalian. Mulai dari kunyit adalah anti aging, anti penuaan. Kunyit kalau ketemu serai kayak begini, dia bisa buat alat reproduksi ya, buat promil apa segala macam. Modal kunyit doang, terus masukin gitu. Lalu ketemu dia dengan jeruk nipis misalkan, ya, dia akan jadi satu minuman yang full antioksidan, ya, kunyit. Makanya saya tuh berharap ya, mungkin kalau ada pondok atau apa LTQ atau masjid gitu tuh, ini tuh jangan sampai hilang, sayang banget. Ini harta karunnya kita beneran. Oh ya, saya pernah ketemu dengan orang-orang yang mereka itu masya Allah ada yang sampai 16 tahun nggak punya anak, belum ada keturunan gitu kan. Ternyata ya terapi pertamanya memang ikhlas yang pertama, terapi pertamanya. Sampai ada pernah satu kejadian, ada seorang ibu-ibu gitu kan, saya lagi snorkeling lah mungkin itu kan di laut, terus tiba-tiba ibu tuh panggil saya, dok gitu kan, mau ngapain? Saya bilang, ya bu ya, salam gitu kan. Terus dia bilang mau foto. Saya bilang la haula wala quwwata illa billah. Segitunya minta foto di tengah laut gitu. Tapi ternyata itu ada historinya. Dia bilang, saya mau terima kasih. Dia bilang, oh iya, alhamdulillah saya sekarang sudah hamil, sudah punya anaknya tuh di hotel. Dia bilang tuh ada 1 atau 2 orang gitu. Berapa tahun dia nggak punya anak? 16 tahun, lama banget. Terus dia minum apa? Minum si rimpang itu segala macam. Itu yang bikin saya kaget gitu kan. Dia bilang, alhamdulillah dok, saya setelah rutin minum air kelapa. Air kelapa. Terus saya ingat-ingat, perasaan saya nggak pernah ngomong air kelapa. Buat promil-promilan gitu kan. Tapi yang menarik dari kata-kata itu apa dia bilang? Dia bilang, jadi saya aslinya sebenarnya minum air kelapa tuh biar sehat aja. Itu. Di situ sebenarnya kuncinya sebenarnya. Ketika orang-orang itu sudah ikhlas, orang itu sudah pasrah, jalannya itu makasihnya tuh suka-sukanya Allah. Cuman kita kan sering ngotot. Ya sering ngotot. Contoh nih, ada juga pernah konsul ke saya seorang pasangan suami istri gitu. Terus dia bilang, dok kami udah berapa tahun gitu gak punya anak, kata beliau gitu. Terus, oh iya, terus saya bilang, beliau katakan, oh ibu kerja apa?
kata beliau, oh saya kerjanya di sini, tapi shift, suaminya juga shift, ya, ibunya kerja shift, suami juga shift. Terus saya bilang apa? Lebih baik Anda jangan punya anak. Kenapa jangan punya anak? Kalau punya anak, kira-kira nasib anakku dia apa? Pasti dititip. Nah, masalah baru lagi, ya gitu, gitu ya. Nah, jadi sel-sel kita itu bagusnya sebenarnya butuh diregenerasi. Ya, dari mana bahannya? Dari sini semua, dari sini semua. Ya, termasuk berapa menit lagi? Nggak ada keterangan di situ. Soalnya Ustaz Umar kita sudah datang. Jadi termasuk Bapak sekalian yang beraneka warna kayak begini. Ya. Makanya saya bilang sebenarnya kalau kita tahu cara mengolahnya, ya makanan kayak begini itu jadi enak banget. Ya, jadi enak, sangat enak sebenarnya. Ya. Tanpa kita perlu berat dan beban kita untuk mengkonsumsinya. Ya, contoh nih, ini karena nggak ada mangkok aja nih. Kalau ada mangkok kita bisa bikin, tapi kayaknya bisa dipakai. Kita potong sedikit. Oh ini tangan. Nanti badannya kalau makan beginian bisa besar, kayak gajah. Ada orang bilang gitu kan, gajah tuh makannya rumput-rumputan kan, tapi kok badannya bisa gede gitu. Gitu. Mikir. Udah sering kan makan sayur mentah? Enggak. Saya mau kasih ini nanti buat Ustaz Umar Mita. Enak kok Ustaz, tenang aja. Percayalah padaku. Baik, saya cerita sedikit tentang inti sel. Jadi gini, nanas, ya, nanas itu kalau kita kita ketahui atau mungkin kita pelajarin, inti sel nanas itu sebenarnya cuma 40% inti selnya. Inti sel itu fungsinya apa? Dia memperbaiki atau mungkin dia komponen utama untuk memperbaiki sel atau meregenerasi sel, itu inti sel. Banyak kan inti sel itu letaknya ada apa? Ada pada di mana? Ada pada biji-bijian. Ya, ada pada biji-bijian. Jadi sebenarnya kayak kopi, biji kopi itu bagus. Semua biji-biji itu dia tinggi sekali inti selnya. Tapi masalahnya adalah ketika nanas yang isinya atau mungkin inti selnya itu 40%, kemudian 40% itu diolah nanasnya ya menjadi minuman kemasan segala macam, itu semua inti selnya berkurang, bahkan habis. Ya makanya sering saya bilang tadi, jangan terlalu banyak makanan kemasan. Karena kalau banyakkan makanan kemasan, inti sel pasti hilang. Kalau inti selnya nggak banyak lagi, apa yang terjadi? Tubuh kita tidak bisa regenerasi. Maka semua biji-bijian, entah biji chiaseed atau biji selasi, biji wijen, ya, kacang-kacangan, nut and seed, itu semuanya fungsinya juga mengganti sel-sel kita yang rusak. Itu sebabnya dalam semua
dalam banyak teori permakanan, ya, kacang-kacangan dan biji-bijian itu menjadi salah satu yang kita bisa konsumsi, ya. Kita bisa konsumsi untuk memperbaiki intestin kita. Cuma masalahnya, jadi sekarang kalau kita lihat, mengapa banyak orang zaman sekarang banyak sakit itu karena emang nggak ada yang diganti selnya itu. Paham ya maksudnya? Selnya itu nggak bisa diganti, jadi berkata mah harusnya tadi dikasih bahan bakar yang benar, tapi ternyata dia tidak mengkonsumsi yang baik, akhirnya konslet dia. Kalau Anda lihat 30-40 tahun lalu penyakit seperti autoimun tuh nggak banyak bos sekalian, nggak banyak. Autoimun lah, autis segala macam nggak banyak. Kenapa? Di zaman sekarang kita mungkin dari pagi saja kita sudah, atau mungkin setiap hari kita nggak lepas dari plastik. Bagi bapak-bapak yang suka minum kopi, kalau Anda minum kopi, terus Anda pakai paper cup, gelas plastik, katanya gelas kertas itu, kan dalamnya kertas itu, dalamnya gelas kertas itu kan plastik. Plastik loh. Jadi kita udah seperti makan plastik, itu yang pertama. Apalagi banyak, ya. Misalkan juga pagi-pagi tadi, misalkan kita sudah makan plastik belum? Sudah. Dari mana? Sikat gigi. Sikat gigi. Sikat gigi kita kan plastik semua, ya. Makanya saya pernah diskusi dengan seorang dokter, ya, dokter gigi, cerita tentang sikat gigi atau mungkin siwak itu tuh Masya Allah. Semua kandungan yang ada pada odol itu ada pada siwak. Gitu. Dan dahsyatnya siwak itu, hingga Nabi SAW juga mau wafat, Nabi minta siwak. Gitu. Gitu ya. Jadi semua yang intinya begini bos sekalian. Semua yang Allah ciptakan ini, ya, tujuannya apa? Mereparasi kita sebenarnya, mengganti sel kita. Makanya dalam konsep pengobatan, kalau mau memperbaiki satu kondisi penyakit atau mengobatinya, maka yang pertama diperbaiki tentunya mindset, jiwa, segala macam, hati, itu yang pertama, jelas. Ya. Yang kedua apa? Benerin makan. Yang ketiga baru terapinya masuk, herbal apa segala macam bisa pakai di situ, terapi. Urutannya kayak begitu semua. Jadi kalau pakai makanan saja udah bisa kita perbaiki, nggak usah pakai herbal. Ya, kenapa? Karena sebagian besar yang kita butuhkan nutrisi itu ada pada makanan. Ini yang hilang di zaman sekarang. Makanya saya sering ya mudah-mudahan nggak nyinggung ya. Berarti